Salam jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Mari persiapkan hati nurani untuk menyembah Dia pagi ini. Rindukan Dia pagi ini seperti rusa yang merindukan air Tuhan. Begitu pun jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Seperti pagi ini bahwa segenap rindu kepada Tuhan. Seperti sari sungai jiwaku rindu engkau. Kaulah panaslah hatiku.
sekali lagi.
menyembah Tuhan. Setiap kami Mari dengan segenap hati ibu, segenap roh, sembah Dia. Kami sembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kehadiran pagi ini. Engkau dasar buat setiap kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Yesus. Tinggal dekatmu dalam dekapanmu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Rindu kami kepadamu Tuhan, selalu dekat dengan Engkau. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku.
baik Tuhan dalam hidup ini. Kami hanya memilih Engkau tinggal di katakan Engkau harta yang tiada ternilai dalam hidup kami. Thank you Lord. Kepada Tuhan memberimu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami tidak pernah menyesal Tuhan untuk memilih Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Engkau harta yang tak pernah tergantikan. Terima kasih. Teruslah berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Engkaulah
selalu membuat kami terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Sungguh besar Engkau Tuhan, selalu membuat kami terpesona. Oh, segala bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan kita. Kau Allah yang besar, ajaib pembantu. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk kami memanjatkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Teruslah berkarya untuk bangsa kami Tuhan. Kami mohon perlindungan penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini terus dalam kemajuan, menjadi bangsa yang maju, yang adil dan beradab. Tuhan, kami juga berdoa biar segala hal terus dipacu untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, negara yang maju dan kuat. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintahan yang ada, berkati semua proyek-proyek pembangunan yang ada, infrastruktur yang ada. Dan kami juga berdoa untuk masa-masa persiapan untuk pemilu 2024. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, baik calon legislatif yang ada maupun calon presiden dan wakil presiden. Mari Tuhan, Engkau menyatakan pertolongan-Mu supaya keadaan bangsa negara kami Indonesia yang tetap dalam keadaan kondusif di dalam penyertaan Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri mulai menjaga keamanan dan ketertiban, semuanya juga untuk kepentingan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati terus gereja-gereja-Mu, biar gereja-gereja tetap maju di dalam Tuhan, dalam pemberitaan firman-Mu, pemberitaan Injil bagi semua orang, dan gereja-gereja-Mu tetap sehati sepikir di dalam Tuhan, membangun jemaat-jemaat Tuhan yang ada dan berkembang seturut dengan kehendak Tuhan yang ada. Berkati Immanuel Community Church Tuhan yang ada di Semarang ini, berkati seluruh gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah terus gereja Immanuel Community semakin bertumbuh besar, berkembang, boleh membuka pelayanan-pelayanan yang baru, jemaat-jemaat yang baru, dan jemaat-jemaat Tuhan juga bertumbuh sehati sepikir di dalam kebenaran firman-Mu di tiap-tiap gereja lokal yang ada. Kami berdoa untuk para gembala-gembala sidang,
Engkaulah Allah yang menjaga dan melindungi hidup mereka, menjaga kesehatan mereka, bahkan visi misi Allah terus dikerjakan dalam setiap pelayanan mereka bersama dengan para pengurus gereja-gereja lokal yang ada. Hamba juga berdoa untuk para majelis yang ada, bahkan juga persiapan untuk majelis yang baru. Tuhan juga Engkau menolong setiap orang yang dipilih. Biarlah Tuhan yang menetapkan dan biarlah juga Tuhan yang campur tangan di dalam pelayanan mereka 2 tahun ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk Ephrata Community Church, gereja kami di tempat ini. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Handoyo Lim bersama istri dan anak-anak. Berkati kekuatan kesehatannya, pelayanannya semakin indah, semakin kuat, dan juga Engkau memberkati apa yang menjadi visi misi Allah dalam hidupnya, dalam pelayanannya untuk tumbuh kembang gereja Ephrata ini bersama para pengurus yang ada sehati sepikir, mendukung juga Tuhan persiapan pengurus-pengurus yang baru. Tuhan juga campur tangan. Biarlah orang-orang yang dipilih, Engkau Tuhan yang menetapkan, Engkau juga yang meneguhkan pelayanan mereka dengan tekun setia sampai akhir periode Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam pekerjaan, rumah tangga, dan juga pendidikan mereka juga campur tangan. Engkau berkati Tuhan dan jadikan mereka berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka dalam pemulihan, Tuhan campur tangan. Biar kesehatan mereka semakin sempurna dan mereka boleh menjadi saksi kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati terus hamba-hamba-Mu, semua kami dalam pelayanan ini, dan kami boleh bertumbuh kembang juga dalam kehidupan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi, kuduskan, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang diberitakan kepada kami, dan semua orang boleh diberkati melalui pelayanan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali pada kesempatan yang baik ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang menjadi saksi Kristus bersama Komsel. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala. Dan mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita para muridnya itu adalah suatu perintah. Itu adalah perintah dan bukan himbauan. Kalau kita melihat amanat agung tersebut, mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ke 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari ayat yang kita baca ini, amanat agung Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ya, kata yang digunakan adalah kata perintah. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini bukan himbauan. Kalau kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah murid-muridnya, maka perintah ini, amanat agung yang adalah perintah ini, berlaku buat diri kita juga. Kita tidak perlu merasa takut atau khawatir ketika melakukan amanat agung ini, ketika kita melakukan perintah ini. Kenapa? Karena Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Di ayat ke-20 ya jelas, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu ketika kamu melakukan perintahku ini, amanat agung ini, ketika kau sampaikan kepada orang-orang yang memerlukan dimanapun, di belahan bumi manapun. Aku menyertai kamu."
Dan ketika Tuhan berjanji untuk menyertai kita, Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita dengan segenap kekuatan kuasa-Nya. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Di ayat 18 ya, dari Matius 28 dijelaskan, Yesus memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan berkuasa atas segalanya. Dengan kuasa yang Dia miliki, Dia menyertai kita. Dan bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-8, bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perintah Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya, untuk membawa orang-orang datang kepadanya, disertai dengan kuasa, disertai dengan penyertaan Tuhan yang penuh kekuatan kuasa-Nya. Ada pribadi Roh Kudus yang menyertai kita dalam pelaksanaan amanat agung ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, semua murid Kristus harus menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara Anda yang berkata, aku takut, aku belum pernah melakukan itu, aku belum pernah bersaksi pada orang lain. Saya berkata kepada Anda, jangan takut. Ya, sekali lagi, jangan takut. Tuhan menyertai kita semua dengan segenap kekuatan kuasa-Nya. Ada pribadi Roh Kudus nanti yang akan menolong kita untuk dapat menjadi saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus dapat dilakukan baik secara pribadi, ya, kita sendiri melakukannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kalau kita masih merasa gentar, takut, ingat, Anda juga bisa melakukannya bersama-sama dengan komsel Anda. Anda bisa lakukan dengan kelompok sel di mana Anda tertanam. Ya, belajar bersama-sama untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya supaya saya bisa jadi saksi bagi Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu, ini poin yang penting. Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif, hal pertama adalah kita harus jadi teladan yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ya, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, sikap perilaku hidup kita setiap hari haruslah baik, benar, dan berkenan di hadapan Allah maupun sesama. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ya, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita berkata tentang mengasihi, tetapi hidup kita penuh dengan kebencian. Kita berkata lebih sabar, ya, memaafkan orang yang bersalah, tetapi hidup kita sendiri tidak bisa sabar. Kita jadi orang pemarah, gampang marah ketika ada permasalahan, langsung marah, emosional. Ketika kita berkata, "Yo, ampuni orang yang bersalah pada kita," diri kita sendiri menyimpan dendam, amarah, tidak bisa memaafkan. Itu bukan teladan yang baik. Itu akan jadi batu sandungan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, jadi teladan yang baik. Ya, jadi teladan yang baik. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita haruslah memancarkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, harus memancarkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar itu yang menjadi
pikiran kita, apa yang keluar dari lidah bibir kita, biarlah itu hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menghiburkan buat sesama yang mungkin sedang dalam persoalan dan kelemahan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar hal ini ya di Komsel. Di Komsel kita akan bertumbuh makin dewasa dan makin serupa Kristus ketika kita belajar praktek firman Tuhan. Jadi bagaimana cara jadi saksi Kristus? Yang pertama, jadilah teladan yang baik lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, sikap perilaku hidup kita. Biarlah tidak menjadi batu sandungan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi saksi Kristus? Kita berdoa. Ya, berdoa untuk orang-orang yang memerlukan kasih Kristus itu. Berdoa buat mereka. Mulai ya kita pikirkan siapa orang-orang dekat kita, orang-orang di sekitar kita yang kita lihat perlu keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, doakan mereka, minta agar Roh Kudus membimbing orang-orang tersebut dapat datang kepada pribadi Yesus Kristus dan menerima keselamatan. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, karya keselamatan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat membimbing seseorang, membuka hati seseorang untuk terbuka terhadap Injil Kerajaan Allah, untuk menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, sebelum kita melakukan langkah berikutnya, ya, kita mulai bersaksi, kita mulai menginjil, lakukan hal ini terlebih dahulu. Kita berdoa, doakan orang-orang yang mau jadi target untuk kita bersaksi, untuk menerima Injil yang kita sampaikan. Doakan orang-orang tersebut, bisa 1 atau 2 atau 3 orang terlebih dahulu. Ya, doakan secara pribadi, kemudian bawa di pertemuan Komsel, sharing, rekan-rekan, saya punya beban untuk membawa orang-orang ini, kerabatku, temanku, sahabatku, untuk mereka menerima kasih Kristus, supaya mereka boleh diselamatkan. Mulai praktek berdoa bersama di dalam Komsel. Ada kuasa doa ya dalam doa bersama di Komsel. Ya, Bapak Gembala sudah beberapa kali sampaikan topik ini. Ya, ada kuasa dalam doa yang dipanjatkan bersama-sama dengan rekan-rekan Komsel kita. Kita bersepakat seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bawa nama-nama orang yang akan kita bawa pada Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, jangan kita mulai bersaksi dan beritakan Injil kepada mereka sebelum kita berdoa buat mereka. Kita bawa mereka, sebut nama mereka satu persatu, bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau bersaksi buat si A, si B, si C. Tolong Roh Kudus, Engkau buka hati dan pikiran orang-orang ini, supaya mereka boleh menerima keselamatan di dalam Engkau. Lembutkan hatinya yang keras, tolong buka hatinya terhadap kebenaran. Doakan mereka, doakan secara pribadi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, tapi juga doakan bersama-sama dengan anggota Komselmu. Ya, bersepakat, ada kuasa dalam doa bersepakat di Komsel. Lalu Bapak Ibu, setelah kita berdoa buat nama-nama tersebut, kita bisa mulai lakukan langkah berikutnya. Ya, langkah ketiga adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang sudah didoakan tersebut. Ya, ketika Yesus datang ke dunia, ya, menjelma jadi manusia, ya, dia berkomunikasi dengan manusia. Dia menyampaikan kabar baik, keselamatan di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup itu dan berkuasa. Komunikasikan Injil.
mulai jalin hubungan dulu ya, sebelum kita mulai beritakan Injil itu, jalin hubungan baik ya. Jadi setelah kita jadi teladan yang baik, kita berdoa juga buat orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai jalin hubungan baik dengan orang-orang tersebut. Ya, bisa kita lakukan secara pribadi ketika kita ketemu orang itu di tempat kerja, di lingkungan rumah kita, atau dimanapun kita biasa berjumpa dengan orang itu. Ya, mulai jalin hubungan baik, berkunjung ke rumahnya. Kalau Anda masih belum pernah lakukan, Anda merasa ragu-ragu, ajak anggota Komsel yang ada, ajak rekan-rekan Komsel Anda yang sudah bersama-sama Anda berdoa untuk nama orang tersebut. Ajak orang-orang Komsel tersebut, ya, teman-teman Anda untuk mengunjungi orang tersebut, ya, menjalin hubungan, berteman, ya, doakan yang baik. Ketika Anda sudah menjalin hubungan baik dengan orang tersebut, Anda mulai mengerti ya kebutuhan apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Ketika Anda kunjungi, menjalin hubungan, kita akan tahu kebutuhan apa yang paling mendesak buat orang tersebut. Ya, berikan perhatian pada mereka dalam hal-hal tersebut. Misalkan orang yang mau kita jangkau buat Tuhan itu sedang lemah, kuatkan mereka, beri kekuatan baru, kata-kata penghiburan. Kalau mereka baru susah, ya, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Bahkan ketika mereka sedang sakit, ini kesempatan yang baik untuk menyalurkan kuasa Allah kepada mereka. Mulaikan doakan, ya, doakan, tawarkan bantuan doa buat mereka. Ya, jangan memaksa, tapi tawarkan. Bapak, Ibu, mau enggak saya berdoa untuk persoalan Anda? Misalkan orang itu sakit, mau enggak saya berdoa bersama teman-teman saya ini untuk kesembuhan Anda? Saya yakin ya, ketika orang terdesak dengan masalah, orang itu tidak akan menolak tawaran baik Anda. Ketika Anda tawarkan bantuan dengan tulus hati, baik Anda sendirian atau bersama dengan rekan-rekan Komsel yang sudah berdoa bersama-sama Anda untuk orang itu, tawarkan bantuan kasih Anda. Doakan yang sakit, beri penghiburan yang susah, yang lemah, kuatkan mereka sambil minta pimpinan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan taruh perkataan itu di lidah bibir Anda, supaya Anda mengatakan apa-apa yang tepat buat orang tersebut, supaya orang tersebut bisa mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari setelah kita belajar ya praktek untuk jadi teladan dalam hidup kita sehari-hari, ya, supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan, kemudian mulai berdoa untuk orang-orang yang mau kita injili, mau kita bawa pada Tuhan. Mulai jalin hubungan baik dengan mereka. Lalu ketika kita mulai lihat ada kebutuhan yang perlu kita penuhi buat orang tersebut, tawarkan bantuan. Lakukan dengan tulus, ikhlas. Bahkan bisa bersama-sama dengan rekan-rekan Komsel Anda, supaya kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan, kebenaran Tuhan dinyatakan dalam diri orang tersebut. Dan ketika kita melihat ya, seiring berjalannya waktu, hubungan kita makin baik, dan kita lihat orang itu menerima pertolongan dari Tuhan, ceritakan lebih lanjut kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan ajak orang tersebut untuk mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingat, jangan dipaksa, tawarkan. Maukah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Ya, sekali lagi, tawarkan, jangan dipaksa. Saya ingat satu ketika Bapak Ibu, saya punya wak saya itu menganut agama leluhur. Dia berdoa buat
orang yang sudah meninggal. Dia berdoa kepada dewa-dewa, memberikan sesaji-sesaji pada hari-hari tertentu. Dan saya terbeban dalam hati saya untuk menjangkau wak saya ini, supaya dia boleh menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya mulai doakan wak saya. Ya, saya mulai doakan wak saya. Wak saya tinggal di luar kota, jadi saya jarang bertemu dengan dirinya. Saya berdoa setiap hari. Saya bawa nama wak saya untuk bisa menerima kasih karunia Tuhan. Saya doakan 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun. Saya belum ada kesempatan baik untuk bisa berjumpa dengan wak saya, untuk membawa wak saya kepada Yesus Kristus. Tapi satu ketika saya dikabari oleh saudara bahwa wak saya sedang sakit. Dan ketika sakitnya parah sampai harus opnam, dirawat di ICU di satu rumah sakit di kota Semarang. Ketika saya mendengar kabar tersebut, saya berdoa, Tuhan, mungkin ini waktunya saya harus bawa wak saya. Saya mesti ceritakan kasih-Mu dan mulai menginjili wak saya. Saya sudah doakan lama, bahkan belasan tahun. Saya datang ke rumah sakit tersebut, masuk ke ruang ICU, dan saya mulai bersaksi. Saya ceritakan siapa Yesus Kristus, bagaimana Dia begitu baik dalam hidup saya, menolong saya, menyertai saya. Dan saya lihat wak saya mendengarkan dengan baik. Sekalipun di ICU, dia masih bisa merespon. Dan setelah saya menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Dia sanggup memberikan keselamatan buat kita, kesembuhan atas segala sakit penyakit. Dia sanggup menyelamatkan hidup kita dan memberikan kehidupan kekal. Saya bertanya kepada wak saya, wak, boleh saya berdoa buat wak? Saya akan berdoa menurut iman percaya saya pada Yesus Kristus. Boleh enggak saya berdoa buat wak supaya wak disembuhkan? Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Dan wak saya menganggukkan, memberi kode setuju, oke, boleh berdoa. Jadi saat itu saya mulai berdoa menggunakan nama Yesus. Kami berdoa bersama. Saya doakan wak saya, ya saya bimbing wak saya untuk diampuni dosa-dosanya. Saya doakan agar wak saya disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, beberapa hari kemudian wak saya boleh pulang. Padahal tadi dari ruang ICU, kemudian kondisi berangsur-angsur baik dan boleh pulang ke rumah. Dan saya berpesan, ya setelah saya berdoa, ya, wak, nanti kalau wak sembuh, ya sebelum wak saya tadi terima kesembuhannya, pada hari saya mulai bersaksi dan berdoa buat wak saya, wak, kalau wak nanti sembuh, ingat Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Wak harus ikut Tuhan Yesus. Jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Wak saya setuju, menganggukkan kepala. Dan ketika wak saya diperbolehkan pulang dan kembali ke kotanya, ya lama saya tidak berjumpa lagi. Dan kemudian sekitar 2-3 tahun kemudian saya dengar kabar, wak saya sakit lagi. Tapi ketika sakit lagi itu, saya juga mendengar kabar, ya dari keluarga wak saya sudah dibaptis di gereja ya dekat rumahnya. Jadi ketika wak saya sudah sembuh, ya dia juga mau menerima Yesus. Dia segera ke gereja terdekat dengan rumahnya dan menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan mendeklarasikan keputusannya itu dengan mengikuti baptisan air. Saya bersyukur sekali, ya, karena doa saya dikabulkan Tuhan. Ya, kesaksian yang saya sampaikan kepada wak saya, meskipun waktunya terbatas, Roh Kudus turut bekerja dan membawa wak saya bisa terbuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, ya tidak usah takut atau gentar. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita.
Dia menyertai kita dengan segenap kekuatan kuasa-Nya. Dia menyertai kita dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Tuhan sendiri yang akan membimbing dan memampukan kita. Bukankah amanat agung yang Tuhan sampaikan di Injil Matius 28 ayat 20? Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu dibuktikan. Tuhan tidak pernah bohong. Saya mengalami penyertaan Tuhan ketika saya bersaksi kepada wak saya, bahkan kepada beberapa orang lain yang pernah saya injili. Ada penyertaan Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus menyertai saya. Bahkan Roh Kudus membimbing saya apa yang harus saya lakukan di waktu yang tepat. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus memenuhi diri kita, Bapak Ibu, dalam diri Anda adalah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam diri kita semua, karena kita ini murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah karya Roh Kudus. Apalagi ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, Dia ada bersama kita. Dia mau menyertai kita. Dia mau membimbing kita supaya kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Jadi jangan takut, jangan gentar, mulai bersaksi Bapak Ibu. Mulailah bersaksi, baik secara pribadi atau bersama-sama dengan komsel Anda. Kalau Anda masih belum, istilahnya aku belum pernah lakukan, aku masih ada keraguan, kebimbangan, ajak anggota komsel Anda untuk bersama-sama bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, jangan takut ya. Kita bisa jadi saksi Kristus. Ya, kita sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita tinggal bercerita kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita yang belum menerima Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari coba pikirkan sejenak saat ini. Sebelum kita mengakhiri saat teduh pemuritan hari ini, coba pikirkan sejenak, adakah satu atau dua orang dekat Anda yang memerlukan keselamatan, yang memerlukan kasih Kristus? Apakah itu kakak Anda, adik Anda, orang tua Anda, om, tante, opa, oma, atau sahabat Anda, teman-teman dekat Anda? Coba pada kesempatan yang baik ini, pikirkan. Mari kita merenung sejenak. Adakah satu atau dua orang yang perlu aku bawa pada Tuhan saat ini? Mulai ingat-ingat namanya, satu atau dua orang dulu. Catat namanya. Kemudian mulailah berdoa. Sebutkan nama orang-orang tersebut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bawa si A, aku mau bawa si B. Buka hatinya Tuhan, aku mau bawa dia kepadamu supaya dia boleh menerimamu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan mereka dengan menyebut nama mereka. Mungkin kalau Anda mulai tahu persoalan mereka, doakan juga mereka dengan segala persoalan mereka, agar Roh Kudus mulai membimbing mereka. Ya. Dan lebih baik Anda bawa nama-nama tersebut juga di komsel, supaya Anda mendapat dukungan, ya, melakukan doa sepakat bersama rekan-rekan komsel Anda. Dan kemudian setelah Anda mendoakan orang-orang tersebut, mulai jalin hubungan baik dengan orang-orang yang sudah didoakan itu. Ya, lihat kebutuhan mereka. Ingat, kebutuhan bukan melulu soal uang. Bisa jadi itu hanya berupa perhatian, support, ya, doa, kata-kata penghiburan, kekuatan, dan pengarahan. Lihat kebutuhan mereka, dan ketika ada kesempatan, mulai cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menolong Anda dari keterpurukan Anda dan menyelamatkan, memulihkan Anda. Mulai, ya, jalin hubungan baik. Dan ketika ada kesempatan baik,
doakan mereka. Ya, Anda bisa temui orang-orang tersebut secara pribadi dan juga bersama beberapa rekan komsel Anda yang sudah berdoa sepakat dengan Anda. Mulai ketemu orang itu, ya, mulai bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa itu. Tawarkan bantuan. Maukah Anda didoakan untuk persoalan yang Anda hadapi, untuk pekerjaan Anda yang sedang mengalami penurunan, untuk sakit penyakit Anda? Tawarkan, tapi jangan memaksa. Sekali lagi, jangan paksa, tapi tawarkan. Ketika yang bersangkutan berkata, ya saya mau didoakan, mulailah berdoa sepakat dengan orang itu, dengan rekan-rekan komsel yang menyertai Anda. Saya percaya ada kuasa dalam doa sepakat itu. Tuhan akan genapkan janjinya. Bukankah Tuhan berkata ketika dua orang bersepakat di dalam namanya, ya, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Apalagi kita berdoa untuk jiwa-jiwa, Tuhan pasti akan segera menolong. Tuhan akan segera melawat orang itu. Dan sebagai langkah yang terakhir, kita lihat perkembangan Bapak Ibu ketika tiba waktunya dan kita lihat orang itu mau menerima Yesus Kristus. Responnya baik. Tawarkan, maukah Anda saat ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau orang itu merespon secara positif, bimbing dia untuk berdoa bersama, berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Tapi kalau orang itu masih menolak, jangan paksa. Anda tetap jalin hubungan baik dengan orang itu, tetap doakan orang tersebut dan minta pimpinan Roh Kudus kapan waktu terbaik untuk kembali mengajak orang itu pada Yesus. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, ya. Kita datang pada Tuhan. Kita minta hati seperti hati Tuhan, supaya hati kita dipenuhi dengan belas kasihan yang berasal dari Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Oh, haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bapak Ibu, mulai pikirkan ya nama-nama yang perlu Anda bawa dalam doa, baik doa pribadi maupun bersepakat dengan teman-teman komsel Anda. Jiwa-jiwa yang mau Anda bawa pada Tuhan Yesus supaya diselamatkan, menerima anugerah keselamatan kehidupan kekal di dalam Kristus. Mulai ya, jangan tunda-tunda lagi. Mulai doakan tiap hari dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, dengan segenap imanmu, dan minta dukungan dari teman-teman di komsel supaya orang itu dilawat Roh Kudus dan menerima, dan tiba waktunya ketika orang itu siap terima Injil, Roh Kudus menuntun Anda untuk menjumpai orang itu, untuk mengajak orang itu bisa menerima keselamatan dalam Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Minta hati yang penuh belas kasihan itu bergelora dalam diri kita, sehingga itu menggerakkan kita untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Oh, haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku
mata, seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Waktu berikutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri dalam doa. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami tahu hidup kami terbatas, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan yang akan menuntun sepanjang minggu ini. Di tengah-tengah dunia yang banyak masalah, deru perang di sana sini, cuaca yang tidak baik, tantangan demi tantangan, tetapi Immanuel, Tuhan pasti menyertai kami dan memberi kemenangan dalam hidup kami. Memberkati semua yang melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Pak Berita Rudi yang sudah sharing firman. Tuhan pakai makin dahsyat, Tuhan mengurapi dan menyertai. Semua kami akan mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Minggu ini minggu yang indah, minggu ini minggu mujizat, minggu ini minggu damai sejahtera mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari masuki hari ini dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat, Tuhan memberkati.